Ketika dunia menahan napas menyaksikan serangan besar-besaran Iran ke wilayah Israel, satu pertanyaan besar muncul. Di mana jet tempur Su-35 Iran? Jet tempur canggih buatan Rusia itu sempat digembar-gemborkan sebagai senjata pamungkas baru Iran, namun justru tidak terlihat sama sekali saat konflik meletus. Apakah ini kesengajaan atau justru menandakan kelemahan tersembunyi dari militer Iran? Dalam video ini, kita akan mengungkap alasan-alasan mengejutkan di balik absennya Su-35 dalam operasi militer Iran, mulai dari kemungkinan teknis, strategi militer rahasia, ancaman dari sistem pertahanan udara Israel, hingga kalkulasi politik dan tekanan internasional yang mungkin memaksa Iran untuk menahan diri. Banyak analis yang mengatakan, apakah Su-35 Iran belum siap tempur? Dan benarkah Iran sengaja menyimpan kekuatannya untuk konflik yang lebih besar? Pertanyaan yang terakhir, apakah ini sinyal bahwa serangan ini hanya awal dari konfrontasi berskala lebih besar? Kita juga akan membedah bagaimana strategi drone dan rudal jarak jauh menjadi pilihan utama Teheran, dan mengapa Iran memilih jalur asimetris dibanding duel udara terbuka. Semuanya dibahas dalam narasi tegang, penuh analisis militer, dan dilengkapi data strategis terbaru. Jangan lewatkan. Video ini akan membuka mata Anda tentang bagaimana konflik Iran-Israel bisa menjadi batu loncatan ke perang regional besar yang melibatkan kekuatan besar dunia. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru soal dinamika militer dunia, perang teknologi, dan tensi geopolitik yang makin canggih. Saat dunia menanti serangan balasan Iran terhadap Israel, semua mata tertuju pada satu kekuatan baru yang konon bakal mengubah peta konflik, jet tempur Su-35 buatan Rusia. Jet generasi 4 plus yang disebut-sebut sebagai kunci supremasi udara Iran. Namun ketika serangan itu benar-benar terjadi, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Jet-jet Su-35 Iran tidak terlibat sama sekali. Lalu, kemana perginya monster udara itu? Kenapa Iran memilih menahan senjata pamungkasnya? Apakah ini tanda kelemahan? Atau justru strategi paling berbahaya yang sedang dirancang diam-diam oleh Teheran? Iran dan Israel bukan musuh baru di panggung geopolitik. Ketegangan dua kekuatan ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Tapi serangan langsung, serangan terbuka seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, adalah langkah yang langka. Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal balistik ke arah Israel. Dunia geger. Tapi di tengah hujan rudal itu, satu hal tak muncul dari radar, suara raungan jet tempur Su-35. Padahal, sejak Iran mengumumkan akuisisi puluhan unit Su-35 dari Rusia, dunia mengira Teheran akan segera menunjukkan taring barunya. Su-35 bukan jet tempur biasa. Ini adalah salah satu jet tempur paling mematikan yang dimiliki Rusia. Mampu membawa rudal udara ke udara jarak jauh, bermanuver ekstrem, dan dipersenjatai dengan radar AESA canggih. Jika digunakan secara maksimal, Su-35 bisa mengobrak-abrik sistem pertahanan udara lawan dan membuka jalan bagi serangan darat yang lebih dalam. Maka ketika Iran tidak mengerahkan jet ini, banyak analis bertanya, ada apa sebenarnya? Apakah Iran belum siap? Atau ada yang lebih dalam sedang direncanakan? Jika Su-35 jatuh di wilayah musuh atau netral, teknologi rahasia Rusia bisa jatuh ke tangan Barat. Iran tentu tak mau ambil risiko kehilangan aset bernilai ratusan juta dolar ini di awal konfrontasi. Iran lebih suka menghantam dengan drone dan rudal, murah, efektif, dan bisa diluncurkan dari dalam negeri. Serangan ini seperti pesan, kami bisa membuat Israel sibuk tanpa harus mengorbankan jet mahal. Mungkin ini hanya awal. Jika Israel atau AS melancarkan serangan balasan besar, barulah Iran akan mengerahkan kartu trufnya. Su-35 RAN bisa saja menguji reaksi sistem pertahanan Israel. Dengan serangan drone massal, mereka bisa mengukur kelemahan Iron Dome tanpa memperlihatkan kekuatan udara sejatinya. Yang dilakukan Iran bukan kelemahan. Ini adalah strategi. Seperti pemain catur, mereka tidak mengorbankan ratu di awal permainan. Mereka gunakan pion-pion kecil, drone Shahed, rudal balistik, rudal jelajah. Tapi jangan salah, ketika Su-35 akhirnya muncul, itu akan menjadi pertanda bahwa konflik telah masuk babak yang benar-benar mematikan. Iran tampaknya sedang memainkan permainan jangka panjang. Mereka menunjukkan bahwa bahkan tanpa jet tempur canggih pun, mereka bisa membuat musuh kerepotan.
Amerika dan sekutu NATO saat ini terus memantau pergerakan Iran dan Rusia. Israel pun mengaktifkan sistem pertahanan secara maksimal. Tapi bayangkan, jika Iran benar-benar mengerahkan Su-35 dalam gelombang serangan berikutnya, bagaimana respons Israel? Apakah akan memicu serangan balik masif atau memaksa campur tangan Amerika secara langsung? Inilah ketakutan dunia saat ini. Perang terbuka antara dua negara bisa berubah menjadi konflik regional, bahkan global. Jet tempur Su-35 adalah simbol kekuatan udara baru Iran. Tapi absennya dalam serangan ke Israel bukan karena kelemahan, melainkan karena kecerdikan. Iran sedang bermain di bawah permukaan dan dunia sebaiknya bersiap. Karena saat jet-jet itu benar-benar terbang, itu bukan lagi peringatan, itu adalah deklarasi perang penuh. Pertanyaannya sekarang, kapan itu akan terjadi? Menggunakan senjata paling canggih bisa memicu intervensi langsung dari Amerika Serikat atau NATO. Dengan menahan kekuatannya, Iran mengirim sinyal, kami serius, tapi belum masuk perang total. Hal ini memungkinkan Iran menjaga ruang diplomatik dan menghindari justifikasi serangan balik berskala besar dari Barat. Senjata canggih seperti Su-35, rudal hipersonik, atau drone strategis membutuhkan sistem pendukung, radar, komando terpadu, pilot terlatih, dan komunikasi aman. Iran bisa jadi masih menyempurnakan semua ini. Menggunakannya terlalu dini justru bisa mengorbankan efektivitas dan membuka kelemahan ke musuh. Jika perang ini berubah menjadi konflik regional, melibatkan Hizbullah, Suriah, bahkan Rusia atau AS, maka barulah Su-35 dan rudal balistik strategis akan digunakan. Iran tahu, pertempuran yang sesungguhnya mungkin belum dimulai. Banyak analis militer mencurigai bahwa apa yang dilakukan Iran hanyalah permukaan dari kekuatan yang mereka miliki. Tidak terlihatnya jet tempur Su-35, senjata hipersonik, atau serangan elektronik canggih menunjukkan bahwa Iran mungkin sengaja menahan diri, menyimpan kekuatan militer paling mematikan mereka bukan karena ketidakmampuan, melainkan sebagai bagian dari strategi besar yang sedang disusun secara diam-diam. Di mata Teheran, konflik saat ini mungkin hanyalah fase awal dari konfrontasi regional atau bahkan global yang mereka anggap belum waktunya untuk dilawan dengan seluruh kekuatan. Iran adalah negara dengan pengalaman panjang dalam perang tidak simetris, strategi proksi, dan permainan psikologis tingkat tinggi. Mereka tahu betul, musuh seperti Israel dan Amerika Serikat tidak bisa dikalahkan hanya dengan adu otot militer di permukaan. Maka dari itu, menyimpan kekuatan utama menjadi strategi kunci, sebuah cara untuk menghindari memicu serangan balasan besar-besaran dan menjaga ruang diplomatik tetap terbuka. Iran tampaknya menyadari bahwa saat mereka mengerahkan Su-35 dan arsenal strategis lainnya, itu berarti mereka telah melewati titik tanpa balik, di mana perang terbuka tidak lagi bisa dielakkan, dan dalam kalkulasi mereka, saat itu belum tiba. Di sisi lain, mengerahkan kekuatan terlalu cepat bisa membawa risiko besar. Jet tempur Su-35 dan sistem rudal jarak jauh bukan hanya senjata, tapi juga simbol kekuatan dan deterrence. Jika salah satu dari aset ini jatuh atau dihancurkan di medan perang oleh sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome, David Sling, atau Arrow 3, maka kerugian Iran bukan hanya dalam bentuk material, melainkan juga kehancuran citra kekuatan udara mereka. Hal inilah yang membuat Iran memilih jalur asimetris, menyerang dengan volume, bukan kualitas, memanfaatkan drone murah, rudal balistik dengan kemampuan saturasi, dan menghindari konfrontasi langsung yang bisa mengekspos kelemahan. Mereka sedang mengukur kemampuan musuh, memetakan pertahanan lawan, sambil menyimpan kartu terkuatnya. Lebih jauh lagi, banyak yang meyakini bahwa Iran sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan konflik regional yang jauh lebih besar. Jika Israel terus membalas, atau jika Amerika turun tangan secara langsung, barulah Iran mungkin akan membuka gudang senjatanya yang paling ditakuti, rudal balistik jarak menengah, sistem peperangan elektronik, bahkan mungkin operasi gabungan dengan sekutu mereka di Suriah, Lebanon, dan Irak. Ketika fase ini terjadi, tidak ada lagi ruang untuk diplomasi. Inilah mengapa Iran tidak gegabah. Mereka tahu, satu langkah salah bisa membakar seluruh kawasan. Maka, menyimpan kekuatan adalah bentuk kesabaran, sekaligus ancaman diam yang membuat musuh selalu waspada. Jadi, benarkah Iran sengaja menyimpan kekuatannya untuk konflik yang lebih besar? Jawabannya hampir pasti, ya. Mereka sedang menunggu waktu yang tepat. Dan ketika saat itu datang, ketika jet-jet Su-35 Iran akhirnya terbang ke langit pertempuran, ketika rudal-rudal strategis diluncurkan tanpa peringatan, itu bukan lagi peringatan, tapi awal dari perang habis-habisan. Dunia harus bersiap, karena badai yang sesungguhnya belum datang. Apa yang kita lihat hari ini
baru permulaan. Jika Iran benar-benar mengerahkan jet tempur Su-35, maka itu menandakan pergeseran dari strategi bertahan dan serangan tidak langsung menjadi konfrontasi terbuka dan terukur secara militer. Su-35 memiliki kemampuan tempur udara yang tinggi, tetapi kehadirannya dalam konflik bukan hanya soal kekuatan, melainkan soal eskalasi. Israel dipastikan akan meningkatkan kesiagaan penuh pada sistem pertahanannya dan kemungkinan besar akan menganggap kehadiran jet ini sebagai ancaman strategis tingkat tinggi. Mereka mungkin akan menargetkan pangkalan-pangkalan udara Iran atau mencoba menjatuhkan jet-jet tersebut sejak dini, baik melalui rudal darat ke udara atau serangan preemptif. Jika kemudian Rusia ikut campur secara langsung, situasi akan menjadi jauh lebih kompleks. Perlu digarisbawahi, campur tangan Rusia tidak harus dalam bentuk militer penuh. Dukungan bisa berupa intelijen, pengiriman suku cadang, atau pelatihan teknis tambahan. Namun, kehadiran Rusia di sisi Iran akan memengaruhi posisi Amerika Serikat dan negara-negara NATO secara diplomatik dan militer. Hubungan Rusia-Israel yang selama ini cenderung hati-hati juga bisa terganggu. Implikasi dari kedua langkah ini adalah eskalasi konflik menjadi lebih luas dan lebih terstruktur. Bukan berarti otomatis terjadi perang dunia, tapi akan memicu tekanan internasional, peningkatan operasi militer di kawasan, dan kemungkinan keterlibatan lebih besar dari aktor regional seperti Hizbullah, Suriah, dan negara Teluk. Yang paling dikhawatirkan adalah konflik bergeser dari perang terbatas menjadi konflik proksi terbuka yang berlarut-larut dan sulit dikendalikan.